Datang di channel Landmark Learn Mathematics Together. Jadi di sini mau disclaimer dulu kalau channel ini tuh dibuat buat arsip pelajaran dan kita belajar bareng. Kalau misalnya nanti kalian menemukan kesalahan bisa komen di bawah. Kayak gitu. Baca. Jadi di sini kita akan belajar fuzzy logic atau logika fuzzy. Di video pertama ini kita akan bahas prasyarat dari fuzzy logic. Di sini ada set teori. Set teori atau himpunan, teori himpunan. Kemudian ada relasi dan classical logic. Classical logic ini logika matematika biasa. Teman-teman tidak perlu khawatir dalam belajar fuzzy logic nanti, itu banyak sekali teori-teori yang ada di classical itu tetap kita terapkan di fuzzy logic. Jadi aturannya tetap sama. Gitu. Oke. Kita akan sebagai contoh aja ya. Sebagai salah satu contohnya, mungkin teman-teman udah mengenal ini merupakan truth table. Jadi ini merupakan tabel kebenaran yang untuk mengetahui suatu statement dalam matematika. Biasanya ini digunakan untuk menentukan kebenaran dari sebuah pola atau sebuah statement kayak gitu. Nah, biasanya dilambangkan oleh true sama false atau 1 dan 0. Ini salah satunya yaitu implication. Jadi implikasi ini merupakan salah satu ilmu yang ada di truth table. Dimana kita punya kedua pernyataan, yaitu pernyataan P dan Q. Dimana di truth table ini P dan Q itu bisa aja dia kadang P-nya yang true atau Q-nya yang true juga, atau kadang-kadang salah satunya false atau keduanya false. Nah, pada statement jika ini sedikit mengulang aja. Kalau misalnya P itu true and Q itu true, maka implikasinya pun true juga. Sedangkan apabila P-nya itu true but the Q is false, so the implication atau di jikanya itu false juga. Nah, tapi kalau misalnya kita balik jadi si P-nya yang false dan Q-nya yang true, itunya true. Soalnya kalau misalnya di implikasi dia memang lebih fokus di Q-nya aja. Kalau misalnya Q-nya itu terjadi, itu maka dia otomatis true. Karena memang fokusnya ke makanya aja. Yang terpenting makanya terpenuhi. Nah, tapi kalau misalnya makanya itu false, maka kita lihat apakah si penyebabnya itu false juga. Kalau misalnya si penyebabnya true tapi menyebabkan itunya false, berarti itu pernyataan yang salah. Syaratnya terpenuhi tapi akibatnya tidak muncul gitu atau tidak ada, yaitu false. Sedangkan kalau misalnya akibatnya false karena si syarat-syaratnya tidak terpenuhi, false juga, maka itu ya statement yang benar dan masuk akal kayak gitu kalau di matematika. Tapi teman-teman kalau misalnya bingung, ini teman-teman bisa ngulang aja atau nyari materi lain tentang truth table, tentang implication ini, karena memang dulu pas pertama kali saya juga mengenal tentang truth table ini agak kagok gitu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman masih bisa belajar lagi. Terus itu B implication, jadi itu B implikasi, implikasi depan dua arah. Itu gampang aja, itu tinggal kalau misalnya dia sama, dia true, tapi kalau misalnya dia beda, dia false. Nggak sesuai gitu, nggak sesuai kenyataan. Ya, jadi di sini ada kalau misalnya statement 1 true, statement 2 true, maka true. Kalau statement keduanya ini sama juga nih, false dan false, maka benar juga. Tapi kalau salah satunya salah, dia bakal salah. Betul. Gitu. Oke, ini ada negasi di sini. Negasi itu adalah kebalikan atau ingkaran dari statement yang ada. Jadi di sini misal ada statement P. Nah, Awalnya dia true. Ya, awalnya dia true, dia jadi false. Iya, kebalikannya. Ya, ini kebalikannya aja. Seperti itu. Dan perlu dicatat bahwasanya ini tuh tetap berlaku di fuzzy. Jadi ini di classical, di fuzzy pun, atau di ibaratnya kalau bahasa Indonesia apa ya fuzzy itu? Logika fuzzy. Ya, logika fuzzy atau logika kabur kayak gitu.
Oke, kita lanjut ke materi prasyarat berikutnya, ada classical set. Classical set itu a collection didefinisikan sebagai a collection of elements that have same characteristic. Oh ya, di sini kita pakai bahasa Inggris, tapi nanti kita belajar istilah Indonesianya juga. Nah, di sini itu classical set atau himpunan itu adalah collection. Collection itu apa ya? Ya, sekumpulan kayak Kumpulan elemen yang punya karakteristik yang sama. Seperti itu. Nah, di sini operation dari set itu atau operasi dari himpunan itu ada 4. Seperti yang ada di sini, union, intersection, difference, dan complement. Union itu gabungan, intersection itu apa ini ya? intersection itu kayak ya irisan. Ya, irisan. Iya. Difference itu selain misal A ini simbolnya ya, A dikurangi B itu hanya A saja tanpa ada bagian B-nya. Komplement itu selain yang ada, jadi kalau ada A komplement maka ini yang memenuhi adalah selain dari A. Di sini ada ilustrasi dan juga simbolnya. Ini untuk union, ini untuk intersection, ini untuk difference dan complement. Atau bisa A komplement seperti ini. Ini sekedar mengulang dari basic of math atau matematika dasar sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk ini masuk ke operation juga, di Morgan operation itu ada 2 properti, yaitu ini komplement bisa dituliskan seperti ini juga. Misal A gabungan B komplement, nah bisa dituliskan seperti itu. Yang ini juga bisa dituliskan seperti ini. Jadi A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Ini juga A irisan B komplement sama dengan, oh ini ekuivalen ya, maaf, A komplement gabungan B komplement. Ini merupakan salah satu hukum yang ada di classical juga, yaitu De Morgan operation. Dimana De Morgan operation ini merupakan salah satu kayak law yang paling terkenal gitu. Jadi kalau misalnya kita punya statement pertama, ingkaran atau komplement dari A gabungan B, ini secara gambar sebenarnya gampang ya. Kalau misalnya kita lihat A gabungan B kan yang ini, dia unionnya. Nah, kalau misalnya kita komplementkan itu ya berarti yang di luarnya aja, yang bukan yang sisi merah ini, yang di luarnya kayak gitu. Nah, ini juga berlaku sama yang satunya, dimana ini tuh sebenarnya sama areanya. Misalkan kita punya yang bukan A, kan di sekitaran sini ya, di luarnya ini. Nah, terus kita juga punya yang kedua yang bukan B. Yang bukan B berarti di luarnya ini juga, kayak gitu. Nah, tapi irisan yang hijau dan yang merah itu tuh cuma yang di luar sini aja gitu. Dan maka ilustrasinya akan seperti ini. Ilustrasinya akan seperti ini. Nah, hukum ini itu tuh cukup unik karena dia memang punya pola seperti ini. A union B komplement itu bakal ekuivalen dengan A komplement irisan B komplement. Jadi kayak operasinya dibalik, terus masing-masing dari mereka punya topi kayak gitu. Nah, begitu juga yang hukum kedua, kebalikannya aja. Yang awalnya dia irisan, maka dia jadi terbuka, jadi unionnya kayak gitu. Dan masing-masingnya juga punya ingkaran seperti itu. Untuk areanya ya cukup ini aja, cukup dilihat bahwasanya irisan A dan B itu kan yang ini, yang tengah ini, berarti yang bukan tengah itu aja, dan luarnya seperti itu. Selanjutnya
Selanjutnya ada relation atau relasi, didefinisikan sebagai a rule to assign side A and side B. Jadi relasi ini tuh rule atau apa ya bahasa Indonesianya rule ya? Ya, aturan. Ya, aturan yang menjelaskan dari dari sisi A ke sisi B gitu. Jadi relasi dari A ke B itu kayak gimana, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, can denote a set, atau relasi itu bisa dinotasikan sebagai himpunan atau enggak sih gitu. Jawabannya adalah iya, dengan order pair atau pasangan berurutan. Nah, di sini kalau ada sebuah relasi yang menghubungkan dari A ke B, maka relasinya akan seperti ini. Jadi relasi merupakan himpunan. Ini ya, kalau dinotasikan sebagai himpunan itu himpunan pasangan berurutan A, B, di mana A itu elemen dari A dan B elemen dari B. Seperti itu. Nah, ini juga nanti akan dipakai di fuzzy logic juga. Jadi juga ada inferensi logika atau logika matematika dalam classical set. Yang pertama itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Untuk modus ponens itu jika ada statement P maka Q. Ini statement 1, yang ini statement 2. Statement 1 P maka Q. Kemudian ada statement 2 yang menyatakan P, maka kesimpulannya itu bakal Q, karena kita kan punya dua premis nih, premis 1 sama premis 2. Premis 1 mengatakan jika P terjadi maka Q. Premis kedua mengatakan P terjadi, maka kita dapat simpulkan maka Q akan terjadi, seperti itu. Ya, jadi inferensi logika ini penarikan kesimpulan. Jadi dari modus ponens itu yang dapat ditarik kesimpulan itu adalah maka Q. Ini sedikit revisi buat yang modus tollens. Jadi kalau misalnya modus tollens itu modus tollens, nah itu pernyataannya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman ingat kembali kan yang di bagian ini, di bagian implication, dimana kita punya P maka Q terjadi. Nah, Q terjadi itu bukan berarti P terjadi ya teman-teman, karena kalau Q terjadi itu seperti yang ketiga ini, kita bisa lihat di sini Q true, tapi ini bisa jadi false kayak gitu. Jadi pernyataannya yang bisa lebih tepat itu untuk modus tollens yaitu adalah jika P maka Q tidak Q. Jadi tidak Q, maka ini nanti kesimpulannya adalah tidak P. Kayak gitu. Nah, tidak Q kan yang ini. Bisa dilihat di sini, kalau misalnya kita punya tidak Q, maka dia dapat simpulkan tidak P. Kenapa? Ya mungkin teman-teman ada yang ini kayak, Kak, tapi ini di sini Q-nya false, tapi P-nya terjadi gitu. Nah, perlu diingat lagi teman-teman, kalau misalnya di implikasi P itu yang di nomor 2 kan. Jadi yang paling memungkinkan yaitu kalau misalnya tidak Q, P terjadi. Nah, kalau misalnya si Q-nya ini false tapi itunya true, lihat dia dinyatakan sebagai apa? Dinyatakan sebagai false. Nah, jadi kesimpulannya itu salah. Kesimpulannya benar adalah kalau misalnya tidak Q, maka dia harusnya juga tidak P. Terus kita lanjut ke silogisme. Nah, silogisme ini sering ada di logika matematika, sering dipakai juga buat pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan. Nah, di sini premis 1 jika P maka Q, lalu premis 2 Q maka R, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
P maka R. Ya, P maka Q, Q maka R, maka diambil kesimpulan P maka R. Ya, mungkin itu untuk prasyarat dari fuzzy logic. Nanti selanjutnya kita akan bahas definisi, kemudian penerapan, dan juga cara representasi.